If I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they call your friends. Baby, never mind, never mind, never mind, never mind. Saya menulis secara acak atau random, yaitu dengan 10 responden dengan nilai rata-ratanya sebagai berikut. Pertama-tama saya menggunakan Excel. Oke, baik teman-teman, sekarang saya sudah memasukkan data-data ke dalam Excel. Ini data-datanya. Setelah itu kita masukkan data-data ini ke dalam program SPSS. Nah, ini tampilan awal dari SPSS. Setelah itu kita klik variabel view. Nah, setelah ini di name kita ganti dengan hasil. Nah, setelah itu di label kita tulis hasil rata-rata nilai dan setelah kita sudah menulisnya, kita masuk ke desimal. Saya tulis 0. Setelah itu klik data view. Hasilnya kita buka lagi ke Excel. Setelah itu kita paste. Masukkan ke SPSS, dipaste. Oke, sekarang langkah berikutnya kita menguji normalitas, yaitu dengan cara klik data view. Nah, sudah. Terus kita klik analyze. Setelah analyze, klik lagi ke deskriptif statistik. Setelah itu kita klik ke explore. Nah, setelah kita ke explore, teman-teman bisa lihat hasilnya di sini, yaitu kita memindahkan hasil rata-rata nilai ke dependent list. Oke, sudah. Dari situ kita klik ke plots. Setelah plots, kita beri tanda checklist ke normality, close. Oke, setelah itu continue. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat hasilnya. Nah, tapi fokus kita kepada output yang ketiga.
di test of normality. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5. Oke, teman-teman bisa lihat di sini dimana fokus kita harus pada output yang ketiga, yaitu di sini test of normality, dimana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Kalau jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Teman-teman bisa lihat di sini, saya lebih memfokuskan pada Shapiro-Wilk. Dimana kenapa saya memilih Shapiro-Wilk? Karena Shapiro-Wilk digunakan untuk responden yang datanya di bawah 50. Sedangkan Kolmogorov-Smirnov itu digunakan untuk responden yang datanya lebih dari 50. Saya menggunakan Shapiro-Wilk, di mana data yang saya gunakan itu, responden yang saya gunakan itu ada 10 orang dan signifikannya 0,473. Oleh karena itu, tes normalitas yang saya gunakan hasilnya yaitu nilai signifikan dari 0,473 lebih besar dari 0,05. Jadi datanya adalah berdistribusi normal. Setelah kita melihat uji normalitasnya, kita masuk ke uji one sample t-test. Dimana karena kita sudah tahu bahwa datanya berdistribusi normal, dimana untuk langkah-langkah berikutnya saya akan berikan kepada teman saya untuk menjelaskan langkah-langkah berikutnya. Baik, terima kasih. Nama saya Sri Diana Toto, saya dari kelas C. Saya akan melanjutkan untuk menjelas uji one sample t-test dengan menggunakan program SPSS. Sekarang kita akan masuk di hipotesis penelitian. HO sama dengan nilai rata-rata matematika kelas 6 SD sama dengan nilai 6,48. HA-nya sama dengan tidak sama dengan nilai 6,48. Kita dapat membuktikan dengan uji one sample t-test. Langkah yang pertama, klik data view. Terus langkah yang kedua, menu analisis. Yang ketiga, compressment. Langkah yang keempat, klik one sample t-test. Terus pindahkan ke teks variabel. Karena kita akan membandingkan dengan nilai 6,48. Terus pilih option continue. Oke.
sekian penjelasan dari uji one sample t-test dengan SPSS. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan analisis kuesioner skala Likert dengan program SPSS. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maria Rusam Stikamugi. Saya dari kelas C, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kuesioner skala Likert dengan menggunakan program SPSS. Sebelum kita memasukkan data ke program SPSS, kita harus membuat pernyataan terlebih dahulu. Kemudian, tentukan berapa banyak responden yang Anda inginkan dan berapa banyak variabel yang Anda inginkan. Kemudian, ada pilihan dan jawaban di dalamnya. Ketika responden menjawab sangat tidak setuju, itu mendapat poin 1. Kemudian, tidak setuju, itu mendapat poin 2. Tidak tahu mendapat poin 3, setuju mendapat poin 4, dan sangat setuju mendapat poin 5. Baik, sebelum menginput data ke program SPSS, sebelumnya kita harus menjumlahkan item-item di sini. Caranya, kita memblok semua itemnya, kemudian kita klik menjumlahkan. Nah, semuanya sudah tertulis di total. Kemudian, setelah melakukan rekapitulasi di Excel, langkah selanjutnya kita menginput data ke program SPSS. Distribusi frekuensi dengan cara langkah pertama, klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, sekarang kita pindahkan data-data di sini. Kita pindahkan ke variabel. Kemudian kita tambahkan di histogram, continue, dan oke. Kita sambil menunggu. Nah, inilah data-data yang sudah diaplikasikan oleh program SPSS. Nah, di sini adalah output dari statistik deskriptif. Misalnya, variabel x1.1 artinya item nomor 1 untuk variabel x1. Di sini yang tidak tahunya terdapat 2 orang, yang setuju terdapat 12 orang, yang tidak setuju terdapat 6 orang. Totalnya 20 orang. Jadi di sini sampelnya terdapat 20 orang. Kita lihat juga contoh yang kedua, misalnya x1.2. Jadi di sini variabel x1.2 artinya item nomor 1 untuk variabel x1.2. Di sini sudah terdapat tidak tahunya 1, setujunya 13 orang, sangat setuju 6 orang, dengan sampelnya 20 orang. Dapat kita lihat persen 55,0, 65,0, 30,0, dan 100,0. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat histogram dengan gambar di sini. Jadi inilah data penginputan ke
ke program SPSS terkait dengan data kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Sekian dan terima kasih. Saya menulis secara acak atau random, yaitu dengan 10 responden dengan nilai rata-ratanya sebagai berikut. Pertama-tama saya menggunakan Excel. Oke, baik teman-teman, sekarang saya sudah memasukkan data-data ke dalam Excel. Ini data-datanya. Setelah itu kita masukkan data-data ini ke dalam program SPSS. Nah, ini tampilan awal dari SPSS. Setelah itu kita klik variabel view. Nah, setelah ini di name kita ganti dengan hasil. Nah, setelah itu di label kita tulis hasil rata-rata nilai dan setelah kita sudah menulisnya, kita masuk ke desimal. Saya tulis 0. Setelah itu klik data view. Hasilnya kita buka lagi ke Excel. Setelah itu kita paste masukkan ke SPSS, dipaste. Oke, sekarang langkah berikutnya kita menguji normalitas, yaitu dengan cara klik data view. Sudah, terus kita klik analyze. Setelah analyze, klik lagi ke deskriptif statistik. Setelah itu kita klik ke explore. Nah, setelah kita ke explore, teman-teman bisa lihat hasilnya di sini, yaitu kita memindahkan hasil rata-rata nilai ke dependent list. Oke, sudah. Dari situ kita klik ke plots. Setelah plots, kita beri tanda checklist ke normality close. Oke, setelah itu continue. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat hasilnya. Nah, tapi fokus kita kepada
output yang ketiga di test of normality. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5. Oke, teman-teman bisa lihat di sini dimana fokus kita harus pada output yang ketiga, yaitu di sini test of normality, dimana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Kalau jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Teman-teman bisa lihat di sini, saya lebih memfokuskan pada Shapiro-Wilk, dimana kenapa saya memilih Shapiro-Wilk? Karena Shapiro-Wilk digunakan untuk responden yang datanya di bawah 50. Sedangkan Kolmogorov-Smirnov itu digunakan untuk responden yang datanya lebih dari 50. Saya menggunakan Shapiro-Wilk, di mana data yang saya gunakan itu, responden yang saya gunakan itu ada 10 orang dan signifikannya 0,473. Oleh karena itu, tes normalitas yang saya gunakan hasilnya yaitu nilai signifikan dari 0,473 lebih besar dari 0,05. Jadi datanya adalah berdistribusi normal. Setelah kita melihat uji normalitasnya, kita masuk ke uji one sample t-test, dimana karena kita sudah tahu bahwa datanya berdistribusi normal, dimana untuk langkah-langkah berikutnya saya akan berikan kepada teman saya untuk menjelaskan langkah-langkah berikutnya. Baik, terima kasih. Nama saya Sri-Diana Toto, saya dari kelas C. Saya akan melanjutkan untuk menjelas uji one sample t-test dengan menggunakan program SPSS. Sekarang kita akan masuk di hipotesis penelitian. HO sama dengan nilai rata-rata matematika kelas 6 SD sama dengan nilai 6,48. HA-nya sama dengan tidak sama dengan nilai 6,48. Kita dapat membuktikan dengan uji one sample t-test. Langkah yang pertama, klik data view. Terus langkah yang kedua, menu analisis. Yang ketiga, compressment. Langkah yang keempat, klik one sample t-test. Terus pindahkan ke teks variabel. Karena kita akan membandingkan dengan nilai 6,48. Terus pilih option continue. Oke.
sekian penjelasan dari uji one sample t-test dengan SPSS. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan analisis kuesioner skala Likert dengan program SPSS. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maria Rusam Stikamugi. Saya dari kelas C, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kuesioner skala Likert dengan menggunakan program SPSS. Sebelum kita memasukkan data ke program SPSS, kita harus membuat pernyataan terlebih dahulu. Kemudian, tentukan berapa banyak responden yang Anda inginkan dan berapa banyak variabel yang Anda inginkan. Kemudian, ada pilihan dan jawaban di dalamnya. Ketika responden menjawab sangat tidak setuju, itu mendapat poin 1. Kemudian, tidak setuju, itu mendapat poin 2. Tidak tahu mendapat poin 3, setuju mendapat poin 4, dan sangat setuju mendapat poin 5. Baik, sebelum menginput data ke program SPSS, sebelumnya kita harus menjumlahkan item-item di sini. Caranya, kita memblok semua itemnya, kemudian kita klik menjumlahkan. Nah, semuanya sudah tertulis di total. Kemudian, setelah melakukan rekapitulasi di Excel, langkah selanjutnya kita menginput data ke program SPSS. Distribusi frekuensi dengan cara langkah pertama, klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, sekarang kita pindahkan data-data di sini. Kita pindahkan ke variabel. Kemudian kita tambahkan di histogram, continue, dan oke. Kita sambil menunggu. Nah, inilah data-data yang sudah diaplikasikan oleh program SPSS. Nah, di sini adalah output dari statistik deskriptif. Misalnya, variabel x1.1 artinya item nomor 1 untuk variabel x1. Di sini yang tidak tahunya terdapat 2 orang, yang setuju terdapat 12 orang, yang tidak setuju terdapat 6 orang. Totalnya 20 orang. Jadi di sini sampelnya terdapat 20 orang. Kita lihat juga contoh yang kedua, misalnya x1.2. Jadi di sini variabel x1.2 artinya item nomor 1 untuk variabel x1.2. Di sini sudah terdapat tidak tahunya 1, setujunya 13 orang, sangat setuju 6 orang, dengan sampelnya 20 orang. Dapat kita lihat persen 55,0, 65,0, 30,0, dan 100,0. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat histogram dengan gambar di sini. Jadi inilah data penginputan
ke program SPSS terkait dengan data kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Sekian dan terima kasih.